Hai, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan perbedaan Monera dan Protista. Saya Nancy Ernita, NPM 19080289 dari Fakultas Teknobiologi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saya akan menjelaskan perbedaan Monera dan Protista. Kita dapat membedakan Monera dan Protista melalui beberapa parameter, yaitu parameter yang pertama, ciri morfologis. Makhluk hidup dalam kingdom Monera adalah makhluk hidup bersel satu atau uniseluler yang tidak punya inti sel atau prokariotik. Sedangkan Protista merupakan makhluk hidup bersel satu dan mempunyai inti sel atau eukariotik dan tertutup membran atau selaput sel. Parameter yang kedua yaitu reproduksi. Pada Monera, cara reproduksi Monera dapat berlangsung secara seksual. Sedangkan Protista memiliki mode reproduksi bisa seksual dengan pembelahan biner atau pembelahan ganda dan seksual. Parameter yang ketiga yaitu gerakan. Pada Monera, mekanisme pergerakan prokariotik dilakukan oleh flagela yang biasanya tersebar di seluruh permukaan tubuh, terpusat di salah satu atau kedua bagian tubuhnya. Pada Protista, makhluk hidup dalam kingdom Protista ini bergerak menggunakan flagela atau cambuk panjang dan silia atau rambut gerak. Parameter yang keempat yaitu kelompok. Kelompok Monera yaitu Archaeacteria, Eubacteria, dan Cyanobacteria. Sedangkan kelompok Protista yaitu ganggang, protozoa, dan jamur. Parameter yang kelima yaitu sifat makhluk hidup. Monera memiliki sifat autotrof dan heterotrof. Sedangkan Protista juga memiliki sifat autotrof dan heterotrof. Parameter yang keenam yaitu habitat. Monera biasanya terdapat di habitat yang kotor, tanah, dan hampir di semua habitat di bumi. Sedangkan Protista biasanya terdapat di habitat air seperti air tawar, air laut, dan rumput. Parameter yang selanjutnya yaitu peran bagi kehidupan. Monera memiliki peran sebagai fermentasi makanan, pembuatan produk dalam ilmu kesehatan. Sedangkan Protista sebagai perantara evolusi antara Monera dengan organisme multiseluler. Gardnerella vaginalis merupakan salah satu contoh Monera yang memiliki taksonomi kerajaan bakteria, filum Actinobacteria, kelas Actinobacteridae, bangsa Bifidobacteriales, suku Bifidobacteriaceae, marga Gardnerella, dan jenis Gardnerella vaginalis. Ciri dan peran Gardnerella vaginalis yaitu bakteri anaerob fakultatif, tidak memiliki kapsul, tidak bergerak, bakteri gram positif, berdiameter 3-7,5 nanometer, memiliki fibria kecil, dan memiliki reproduksi aseksual secara pembelahan biner. Umumnya mengisi penuh sel epitel vagina dengan membentuk klusel yang mampu digunakan sebagai indikator. Kita dapat melihat gambar klusel pada gambar bagian kanan atas. Ciri dan peran Gardnerella vaginalis yang lain yaitu memiliki peran dalam penyebab penyakit vagiosis bakterial berupa infeksi polikromikrobial yang disebabkan oleh penurunan Lactobacillus dan peningkatan bakteri anaerob secara berlebihan, membuat keseimbangan flora normal vagina terganggu. Kemudian dapat membantu biofilm. Biofilm Gardnerella vaginalis memiliki resistensi tinggi dan mekanisme protektif yang kuat flora normal vagina,
termasuk hidrogen, peroksida, dan asam laktat yang diproduksi oleh Lactobacillus. Penelitian tentang biofilm tersebut memunculkan kemajuan dalam ilmu kesehatan berupa biofilm, mampu menghambat proses eliminasi organisme patogen oleh antibiotik sehingga terapi pengobatan dapat gagal oleh keberadaan biofilm Gardnerella vaginalis. Gardnerella vaginalis juga dapat menyebabkan keputihan pada wanita. Kemudian alga coklat atau Sargassum sp merupakan salah satu contoh dari protista yang memiliki taksonomi kerajaan Chromista, filum Talopita, kelas Paeophyceae, bangsa Fucales, suku Sargaceae, marga Sargassum, dan jenis Sargassum sp. Alga coklat atau Sargassum sp memiliki kandungan senyawa fluorotanin, alginat dan iodin, steroida, alkaloida, fenol, dan triterpenoid. Peran Sargassum sp dalam bidang pangan yaitu memperkuat tekstur es krim, sari buah, pastel isi, dan kue, menjaga terjadinya proses netralisasi produk minyak ikan, dan menurunkan oksidasi agar penyimpanannya lama menjadi produk makanan yang dikonsumsi. Peran Sargassum sp pada bidang industri yaitu sebagai bahan kosmetik, sebagai antibakteri, antivirus, dan anti jamur, dan sebagai bahan dasar obat-obatan. Peran Sargassum sp pada bidang lingkungan yaitu sebagai biosorbent, yaitu mengabsorpsi logam berat di laut. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.